Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Umar bin Ali bin Abdul Qadir Assegaf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 2010, Habib Umar bin Ali bin Abdul Qadir Assegaf datang ke Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, setelah sebelumnya menetap di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan beliau menjadi titik balik bagi kebangkitan Majelis Ittihadul Ummah, yang sebelumnya mengalami kevakuman aktivitas selama kurang lebih 4 tahun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Umar dikenal sebagai seorang dai muda yang energi dan penuh semangat. Meskipun ia lahir dari keluarga Alawi namun ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Arab di kota Manado, Sulawesi Utara. Di sanalah ia mulai menuntut ilmu agama, terutama di bawah naungan pesantren Al-Khairat Manado, yang merupakan cabang dari jaringan pesantren besar Al-Khairat yang didirikan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, Habib Umar tidak berhenti belajar. Ia berkelana ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu dan memperluas wawasan dakwah. Salah satu guru yang sangat berkesan baginya adalah Habib Alwi bin Idrus Bagil di Surabaya, seorang alim dan mursyid yang dikenal luas di kalangan habaib Jawa Timur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kemudian, Habib Umar hijrah ke Pontianak dan berdakwah cukup lama di sana. Di kota itu pula ia mulai mengembangkan aktivitas majelis taklim dan zikir, yang kelak menjadi bekalnya ketika ia mengabdi di pelosok-pelosok tanah air, termasuk di wilayah Nuangan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setibanya di Nuangan, Habib Umar berinisiatif mempersatukan kembali majelis-majelis zikir dan sholawat yang sebelumnya sempat vakum. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, ia menghidupkan kembali Majelis Ittihadul Ummah, menjadikannya sebagai sarana pembinaan ruhani dan ukhuwah Islamiyah bagi masyarakat. Ia mengadakan majelis zikir dan pembacaan Asmaul Husna, Maulid Nabi, dan sholawat setiap malam, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Pendekatan ini membuat dakwah beliau sangat membumi dan menyentuh hati masyarakat secara langsung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Umar sangat menyadari bahwa jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah. Ia mengalami sendiri bagaimana berdakwah di daerah terpencil memerlukan kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan niat. Namun, beliau juga meyakini bahwa tantangan dakwah di zaman sekarang tidak seberat yang dihadapi oleh para ulama terdahulu, yang bahkan harus mempertaruhkan nyawa demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa yang menjadi kekuatan Habib Umar dalam berdakwah bukanlah kelengkapan fasilitas atau kefasihan dalam mengupas kitab-kitab klasik, melainkan semata karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Ia selalu merasa bersyukur apabila apa yang ia sampaikan dapat membawa manfaat, menjadi penerang di tengah kegelapan, dan menggugah hati yang lalai menuju cahaya hidayah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dengan rendah hati, Habib Umar mengakui bahwa dirinya bukanlah ahli dalam mengulas isi kitab-kitab secara mendalam. Oleh karena itu, dalam kegiatan taklim yang memerlukan keahlian khusus dalam syarahan kitab, beliau menyerahkannya kepada para ulama yang lebih berkompeten. Sementara itu, fokus beliau adalah membimbing umat dalam zikir, terutama zikir Asmaul Husna dan sholawat kepada Nabi Muhammad.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di luar aktivitas rutin di Nuangan, Habib Umar juga aktif sebagai khatib Jumat di berbagai daerah, dan dikenal sebagai sosok yang mampu menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh hati. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.